Bubarkan acara Pak. Aing tadi doa baik di tenggelan. Aing ini jelema preman, aing di jalan tapi aing kita kan. Nah, Pak Sasen tak curi aing tah. Lamun sukaloyo mau kejadian hebat anu mah teh musibah tah. Demi Allah Habib lihat mun aing tah. Aing tuh mi Allah tuh ngeri anjing bagong tah. Aing mah pasantren ting rame ting muatan kita. Nyungsab sia Duruk ang. Aing sakurin umat. Kabai bikin goblok kalian semua. Sok Pak tolong Pak proses Pak. Silakan video. Proses. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Imad kemarin itu diturunkan dari panggung di Cianjur ya. Ada yang membubarkan. Ini akhirnya yang ditakutkan itu ya kejadian juga ya. Dulu itu yang diturunkan dari panggung biasanya Wahabi. Nah, kenapa Wahabi itu diturunkan dari panggung, dari pengajian? Karena isi pengajiannya cuma itu aja. Bid'ah, khurafat, sesat, bid'ah, khurafat, sesat. Ini yang pengajian diajiin lewat speaker begitu. Kemudian di lingkungan orang-orang yang memang amaliannya seperti itu. Ya pasti tersinggung lah ya, pasti tersinggung. Ya akhirnya ketersinggungan itu yang menjadikan adanya percikan di bawah. Lah, yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan ya sampai seperti ini gitu, kejadian seperti ini. Besok lusa itu mungkin senjata tajam udah mulai keluar tuh ya. Dari Wahabi dulu kan mereka nggak berani frontal, kemudian berani lewat media, kemudian berani bikin apa terang-terangan gitu. Jadi kalau tablik akbar nggak boleh, kalau kajian besar boleh. Itu lucunya Wahabi itu. Nah sekarang ini Kimad ya. Kimad itu ya Allah. Apa sih yang dia ajikan itu? Ya. Jadi pengajian tapi kok isinya itu membatalkan nasab orang. Ini aneh. 3 tahun loh nggak ada tema yang lain ya. Itu aja. Sedangkan dia tuh harusnya tahu ya. Di kita ini Nahdlatul Ulama, sikap resmi NU-nya sudah keluar bagaimana gitu. Kemudian ulama-ulama NU-nya sedari dulu juga hormat kepada para habaib. Lah ini ada pemikiran yang dipaksakan supaya orang-orang itu menerima apa yang dia sebut sebagai tesis. Ini aneh ya, lucu. Nah, akhirnya kita lihat dulu ya seperti ini. Ini mudah-mudahan video ada faidahnya. Kalau kita lihat yang namanya berkumpul mujalasah untuk mengambil ilmu itu secara umum kita bisa bagi 2 ya. Yang satu namanya ta'lim, yang satu lagi namanya mau'izah. Meskipun kalau secara bahasa ta'lim itu mau'izah juga ya. Cuman ta'lim itu dia lebih khusus karena yang dicarinya itu ya ilmu. Kalau mau'izah itu bisa kejadian yang lebih relevan begitu atau dalam masalah-masalah yang lebih praktis ya yang berkaitan dengan kehidupan modern dan lain sebagainya. Nah, ini nanti mau'izah ini dalam beberapa kesempatan itu tidak boleh. Misalkan mau'izah dalam pengertian istilah ya, bukan dalam pengertian bahasa. Ini saya pernah dengar cerita itu di pondok saya itu ada khotib diturunkan sama kiai saya ya, Pak Miskun almarhum. Kenapa? Karena waktu Jumatan malah membahas kapal terbang. Jadi, Indonesia ini ketinggalan, orang-orang sudah bisa membuat kapal terbang dan lain sebagainya. Itu waktu khutbah Jumat tuh. Ya otomatis diturunkan lah ya. Karena khutbah Jumat itu kan khutbahnya sebagai pengganti dari sholat. Harusnya membuat orang khusyuk begitu. Nah, kalau taklim itu secara umum itu ada tabwib, ada babnya. Kita sekarang ngaji apa nih? Ngaji fikih, itu ada tartib, ada tadrijnya. Sekarang kita ngaji apa nih? Ngaji tauhid. Itu kita bahas tuh dari bab yang paling awal gitu sampai selesai sampai mutakaliman atau sampai sifat kenabian atau sampai sam'iyat. Nah, Imad ini ngajinya apa? Ya apa sih yang didapatkan orang-orang yang hadir sama Imad itu kalau bukan kebencian kepada Bani Ba'alawi itu. Jadi begini ya, kalau misalkan Imad itu secara kekeh dia mengatakan bahwa ini adalah
kebenaran. Yang mana kebenaran gimana gitu. Ini sesuatu yang eh, jangankan manusia yang punya akal dan punya nurani, mesin aja loh ChatGPT bilangnya gimana. Ya, itu gimana ya? Jadi orang itu dikasih kitab yang nggak mau, dikasih penjelasan sama Gus Romail Abbas nggak mau, dikasih penjelasan sama mesin aja nggak mau, padahal itu senada. Ya. Imad ini luar biasa celakanya orang ini, celaka orang ini. Ini bisa mengakibatkan pertumpahan darah. Di antara siapa? Di antara orang-orang Aswaja sendiri, begitu. Nah, ada yang mau saya tekankan ini ya kepada kelompoknya Imad ini. Kalau kita belajar kepada ulama-ulama terdahulu, yang namanya khilaf itu biasa. Jangankan di dalam hal furu' yang mana nasab ini sudah furu'nya furu', sudah jauh sekali pembahasannya itu. Di dalam hal yang usul saja, para ulama kita itu biasa berbeda pendapat. Misalkan Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan bahwa yang namanya sifat Allah itu adalah ma'lul dari zatnya Allah. Dan itu dikecam habis-habisan oleh jumhurul ulama itu ya. Karena itu perkataan yang tidak pantas lah begitu. Tetapi apakah kemudian para ulama ini setelah mengatakan Syekh Fakhruddin Ar-Razi demikian dan demikian, itu jadi pembahasan pokok utama sehingga di dalam setiap kitab yang mereka tulis itu atau di dalam setiap pengajian yang mereka ajikan itu, ayo kita ganyang Fakhruddin Ar-Razi dan murid-muridnya, ayo kita runtuhkan, kita rungkadkan. Apakah seperti itu? Enggak. Kalau ini masalah ilmiah, ya, yang mana kata si Imad ini itu ilmiah, yang aduh ilmiah apa ilmiah sampah itu, nggak ada ilmiah-ilmiahnya. Kalaupun oke lah kita selama itu ilmiah. Ya sudah kamu bikin buku, kamu cetak ya, kamu jual, sudah laku selesai. Ya, kalau mau dibahas itu sudah cukup, itu sudah cukup. Nggak usah terus-terusan kayak gitu. Biar orang itu punya penilaian sendiri. Kalau seperti ini kan dipaksakan. Ini kayak si Wahabi memaksakan orang itu punya i'tiqad Allah di aras, kemudian memaksakan orang-orang itu supaya berhenti dari ziarah kubur, berhenti dari tawasulan. Padahal itu kita punya dalil yang mereka tidak paham. Nah, kalau misalkan kamu itu begitu kekeh mengugurkan Ba'alwi sebagai keturunannya Nabi Muhammad SAW, itu sudah cukup. Ya, kamu itu pengecut, Mad. Ya, ini orang-orang itu dahulu, coba lihat ya, Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Kemarin saya baru membahas itu, bagaimana munazarahnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan yang Nasrani itu. Itu didatengin, Mad. Bukan koar-koar di atas panggung kayak kamu gitu. Ya, oh ini Kristen, tolol, tidak ada tidak ada akalnya. Enggak, didatengin ngobrol. Lah kamu mah diundang nggak datang, ya gimana sih? Ya. Koar-koar di belakang kayak gitu, ya orang sampai sakit hati ya wajar. Karena yang diomongin sama kamu itu sampah. Ya, nggak ada intinya. Meskipun sama orang yang nggak paham itu dinilai seperti mujaddid penemuan abad ini, nggak ada itu. Tapi kalau kamu kekeh ya silakan. Mana kita sampai memblokir buku-buku kamu itu nggak ada. Ya, jadi sudah cukup. Ini kalau misalkan ramai-ramai di media sosial itu pun sudah gaduh, udah cukup sampai situ saja. Kenapa harus dipaksakan maju sampai ke ranah-ranah fisik begitu. Ini kamu nih ya, kalau ini sampai terjadi, ini sampai kejadian nih. Di media ini kan sudah ramai. Oh, Muhyiddin menabuh genderang perang begitu. Ini mau perang apaan? Ya. Yang kamu ini sama pengikutnya Kimad juga. Kamu itu ngebelain apa sih sebetulnya itu? Ya. Sampai ngebela-belain segitunya itu. Kalau kita nih ya cinta sama habaib, minimalnya lah itu tafaulan kepada para ulama kita terdahulu. Abah Guru sekumpulnya demikian, hormat kepada mereka. Kemudian Mbah Maimun Zubair ya hormat kepada mereka. Yang wafat yang setelah lama ya, yang sudah lama, Syekh Nawawi Al-Bantani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu kalaupun kita misalkan nggak paham sama apa yang kamu omongin, kita itu tafaulan. Apa ya bahasanya itu tafaulan itu? Mengikuti lah, ya ingin ngalap berkah sebagaimana guru-guru kita itu hormat kepada Ba'alwi. Dan Ba'alwi ini kamu itu ngomongin Ba'alwi itu orangnya jutaan.
Kamu mau menggugurkan nasab sebanyak itu dan di antara Ba'alwi itu banyak orang-orang solehnya, banyak yang berjasa. Kamu mah mungkin nggak ngerasa dijasain sama mereka. Tapi orang-orang nih saya lihat videonya sampai ada yang nangis-nangis itu, ya. Sampai ada yang ini kalau diteruskan seperti ini mau jadi apa? Kita itu ini sudah terjadi begitu, ya. Jadi tolonglah ya sama Imad itu. Ini sudah final, sudah selesai. Kamu sudah nggak bakalan bisa berubah. Pikiranmu udah nggak bakalan bisa berubah. Orang-orang yang ikut sama kamu juga mungkin udah nggak bakalan bisa berubah. Mudah-mudahan masih bisa begitu. Dan orang-orang yang cinta habaib juga sudah demikian. Yang diambil sama kamu juga sudah banyak. Sudah selesai, biarkan saja begitu. Ini kalau diteruskan bisa terjadi kontak fisik, bisa terjadi pertumpahan darah karena dua-duanya mengaku yang benar. Ya gimana lagi kalau misalkan orang udah cinta begitu, ya. Jadi belajarlah sama Gus Dur itu, ya. Beliau itu diturunkan dari kursi presiden. Itu tahu orang-orang Jawa Timur itu udah siap-siap mau diapain Jakarta itu. Gus Dur tinggal bilang, "Oke, selesai sudah saat itu." Ya cuman nggak mau, apa sih nggak ada jabatan presiden loh, dilepaskan. Kamu itu apa yang diperjuangkan itu? Ya, makanya saya emang nggak jelas kamu itu kiai-kiai apaan itu, ya. Kalau mau ngaji, ngaji yang bener, kalau nggak mau itu ya taklim. Ini luar biasa, ya. Jadi Imad sama apa pendukung-pendukungnya itu dewasa lah, ya. Udah gede kalian itu. Mau kayak gini, orang udah sebentar lagi juga terjadi hal yang lebih parah lagi, nggak mengenakan gitu. Itu selesai. Jadi kalau misalkan apakah harus diturunkan? Ya, saya mah kemarin ngobrol begitu ya dengan beberapa habib. Saya nggak sebut nama lah. Itu sebetulnya yang ditakutkan oleh habib-habib yang besar itu ya seperti ini. Kenapa mereka ini selama ini diam padahal kekuatannya besar. Ini yang ditakutkan tuh hal seperti ini terjadi. Ya, tapi kalau misalkan orang udah lama-lama kan kesel juga ngomongin DNA lagi, filologi lagi, apaan sih gitu. Ya orang dari sananya juga khilaf orang-orangnya itu. Ini sudah selesaikan dengan baik. Kamu datang kalau kamu memang merasa benar, yang namanya hujah itu kalau benar itu tidak bisa dipatahkan. Kamu datang sendiri ya gentle tuh kayak si Gurgem tuh gentle kan. Akhirnya kan ketahuan dia salah begitu. Kamu nggak mau soalnya pasti salah. Kamu itu kalau ngomong itu pelongo-pelongo karena kamu tahu yang kamu omongin itu salah. Ini jangan sampai orang-orang yang di bawah jadi korban ya. Nah, kalau misalkan buat ya kita katakan muhibbin ya, yang cinta kepada habaib yang merasa dijasai oleh mereka, ya kita ini gimana ya, mau dibilang, sabar ya sabar, mau dibilang kesel juga ya kita itu kesel begitu. Cuman, belajarlah dari Sidna Ali begitu ya. Kalau memang mereka itu kekeh seperti itu, ya belajar dari para habaib saja, kita sabar saja. Sakit hati iya, ya orang ngomong kayak gitu kok, nggak sakit hati gimana. Cuman kalau misalkan mereka emang mau kayak gitu, ya udahlah biarin aja begitu. Ya, orang udah kemakan omongan dajjal kok. Nggak usah itu ini nggak tahu ada manfaatnya nggak tahu nggak video itu. Cuman saya kesel aja. Saya takut kalau pada akhirnya nanti di bawah itu akan terjadi pertumpahan darah. Ini percikan-percikannya udah ada begitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara Indonesia ini aman, tentrem ya. Ya kalau secara ilmu ya itu mah biasalah silih saling mengkoreksi begitu, saling membenarkan. Ya ini nanti ada argumen, kontra argumen lagi, kontra argumen lagi. Cuman kalau udah kayak si Imad ini udah nggak wajar begitu. Ini ada sesuatu ini. Ya mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari kelompok orang-orang yang zalim. Sekian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.